Okay, good morning my dear students. With me, Sir Tambunan. It is English time. Well, for all my students, buat murid-murid Sir, do you like studying English? Apakah kalian suka belajar bahasa Inggris? If you say yes, you can show me like this. Okay, I have so many emojis here. If you like to show up how you express your idea about English, you can tell me. Yes, this one, like this one. Or if you are confusing, jika kau bingung, show me like this. If I have finished the lesson, show me your emoji. Well, for my dear students, buat siswa-siswa Sir kelas 7, ya, saatnya kita belajar bahasa Inggris. Tapi Sir pastikan kalian sudah mengikuti protokol kesehatan. Pastikan kalian mengikuti dengan baik ya. Jangan lupa selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas. Well, let's check it out. Kita mulai pembelajaran kita di pertemuan pertama mengenai English alphabet. English alphabet. Tahu English alphabet? Ya, that's right. Abjad bahasa Inggris ya. Mungkin waktu SD pernah ya, atau di TK atau sama guru les pernah dengar English alphabet. Oke, baik. Apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita? Tujuan pembelajaran kita di English alphabet atau the main aim, yang pertama, the students are able to pronounce the English alphabet, letter and sound well. Artinya, siswa-siswi mampu mengucapkan abjad bahasa Inggris berupa huruf dan cara menyebutkannya dengan baik. Yang pertama ya. Yang kedua, the students are able to spell his, her name, surname, and nickname well. Artinya, siswa-siswi mampu mengeja. Bagaimana cara mengeja nama kalian dalam bahasa Inggris ya? Marga dan nama panggilan dengan baik. Sekali lagi, mengeja nama, marga, dan nama panggilan dengan baik. Jadi setelah kita belajar ini, saya harapkan kalian bisa mampu mengucapkan atau pronounce English alphabet dan mampu mengeja nama, marga, dan nama panggilan kalian dengan baik. Bagaimana tampilannya? Seperti ini dia. Dalam bahasa Inggris ya, dalam bahasa Inggris, in English alphabet there are 26 English alphabet, ada 26 abjad ya, sama seperti bahasa Indonesia, tetapi cara menyebutkannya yang berbeda. Dan dalam bahasa Inggris ada huruf besar, itu huruf kecil atau lower case ya, lower case ya. Kemudian dalam bahasa Inggris juga ada yang disebut huruf mati ya, huruf mati konsonan, dan huruf besar ya, huruf besar, maaf, huruf besar itu namanya capital letter, dan huruf kecil itu disebut lower case. Huruf mati itu konsonan. There are 21 consonants in English. Ada 21 huruf mati. And there are 5 vowels in English. Dan ada 5 huruf hidup dalam bahasa Inggris. Bagaimana tampilannya? Seperti ini. Ya, ada A. Ini dia huruf besar, ya, dan ini dia huruf kecilnya. Bagaimana cara menyebut dalam bahasa Inggris? Disebut itu ya A, ya, A. Ikuti ya, ikuti dalam setelah menonton ini, sewaktu nonton ikuti Sir. Kemudian B, ya. Jadi giginya agak ditunjukkan. Itu kalau ada I titik 2 itu artinya I panjang, berarti dia B, ya. Kemudian C ya. Kemudian D, dia I panjang ya. Beda I panjang, beda I pendek. Kalau dia titik 2 itu berarti dia panjang. Kemudian I, kemudian F, kemudian G. Ini dia I pendek ya, bukan I panjang. G. Kemudian H, kemudian I, kemudian J, kemudian K, L, M, N, O, P. I panjang ya, I panjang. P. Kemudian
U panjang, Q, U panjang ya. R, kemudian S, kemudian T, I panjang ya, I, kemudian U, kemudian V, V, kemudian W, W, kemudian X, kemudian Y, kemudian Z or Z, Z or Z. Ya, sekali lagi ya. Serahkan coba untuk mempronounce bagaimana cara mengucapkan English alphabet ya. Ikuti ya, ikuti setelah ser, ikuti setelah ser. A, B, I panjang ya, B, B, good. Kemudian C, C, I panjang ya, C. Kemudian D, I panjang, D. Kemudian I ya, giginya nampak. Jangan malu-malu, jangan ragu-ragu. I-nya panjang ya, I. Kemudian F, come on, F, F. Kemudian G, G. Kemudian H, H. Kemudian I. Kemudian J, J, J. Kemudian K, K. Kemudian L, L. Kemudian M, M ya. M biasa saja, bukan E panjang ya, karena tidak ada titik dua. Kemudian N, N biasa saja, N. Kemudian O, O tambah U jadi O. Kemudian P, I panjang, giginya harus nampak, P. Kemudian Q, Q, Q ya, Q, U-nya U panjang, jadi dia agak bulat, Q. Kemudian R, R ya, R ya. Kemudian S, S. E-nya E pendek ya, bukan S, bukan gitu, S. Kemudian T, T. Kemudian U, U. Jangan U panjang, U gitu. Jangan bukan U, bukan ya, tapi U. Kemudian V, I panjang, nampak gigi, V. Kemudian W, W. Jangan W ya, bukan W, W. Kemudian X, X ya, ikuti ya, X. Kemudian Y, I-nya I pendek, jangan I panjang, bukan Y, bukan gitu, tapi Y, Y, W-A-I, Y ya. Kemudian Z, ada yang bilang Z dan ada yang bilang Z, itu bisa ya, bisa Z, bisa Z. Ada nggak cara lain supaya belajar kita alfabet? Ada, dengan cara bernyanyi ya. Mungkin pernah dengar di video atau pernah dengar dinyanyikan guru atau siapapun bagaimana nyanyinya. Tapi bukan seperti SD, bukan seperti A, B, C, D, bukan seperti itu. Itu memang benar, tapi liriknya kita rubah sedikit. Bagaimana? Let's check it out. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Can you get it? You got it? Bisa? Bisa nak? Once again, serulangi ya, ikuti ya, slow, pelan-pelan saja. A, B, C, D, E, F, G,
H-I-J-K-L-M-N-O-P Q-R-S-T-U-V W-X-Y-and-Z. Oke, Z or Z ya, atau A, B, C, D. You can do that. Bisa seperti itu. Tapi karena sudah SMP, liriknya agak sedikit dirubah ya. Sekali lagi saya ucapkan, perhatikan baik-baik. Jangan salah pengucapan ya, karena ini English alphabet. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Oke, mudah-mudahan paham ya. Diulang-ulang. Repetition. Repetition is a good teacher. Repetition adalah guru yang baik. Kemudian seperti yang saya bilang tadi, saya tegaskan capital letter atau huruf besar itu ya huruf seperti Z. Penulisannya ya, mungkin di SD juga tahu anak-anak kami ada yang seperti ini. Kemudian ada lowercase atau huruf kecil ya, ada A, B, C, D. Kemudian ada consonant atau huruf mati ya, B, C, D, E, F, G dan sebagainya. Kemudian ada vowel. Vowel itu huruf hidup ya, huruf hidup. Apa saja huruf hidup? A atau E ya. Kemudian apa? I atau E. Kemudian apa? I atau I. Kemudian ada O atau U. Ya, kemudian ada U atau U ya, ada 5. But sometimes, tapi kadang-kadang Y it could be consonant and sometimes it could be vowel. Kadang-kadang Y itu bisa menjadi huruf konsonan ya. Dan kadang-kadang juga dia bisa menjadi huruf hidup atau huruf vokal, vowel ya. Kapan? Jika kata itu berakhiran huruf Y ya, misalnya dia fly, F L Y, fly di situ Y menjadi huruf hidup, fly ya. Tapi kalau dia di awal Y atau Y, misalnya apa? Yo di situ dia berarti menjadi huruf konsonan atau huruf mati ya. Y atau Y. It could be consonant, bisa menjadi huruf mati jika dia di depan kata ya. Dan it could be vowel, bisa dia huruf hidup jika dia di akhir. Misalnya apa tadi? Nah, ya, play, cry, ya itu dia menjadi huruf hidup atau vowel. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami apa yang saya ajarkan. Kemudian kita ada tugas ya, kita ada tugas. Sekarang tugasnya bagaimana, Sir? Nah, seperti ini dia. Task 1. Tugas 1. Cluenya apa? Try to read how to spell English alphabet without looking your English writing book. Coba tuliskan bagaimana cara mengeja ya, cara menuliskan. Misalnya tadi A, huruf A. A itu kan E sama I. A, B, kayak mana tulisan B? B, I titik 2 atau I panjang. B, seperti tulisannya buat ya, tulisannya tanpa buka buku. Nah, jadi berlatih ya, pakai pensil aja dulu, coba. Jadi saya sangat butuhkan kejujuran. Kalau salah nggak, kayak mana ya nggak apa-apa. Namanya juga belajar. Setelah kau coba, kau tulis kembali tanpa melihat buku. Nah, kemudian cek, silakan periksa. Mudah-mudahan salah. Kalau salah berarti kau makin pintar. Kalau benar berarti kau nggak ada kurang yang kau dapat. Nah, atau mungkin ada kecurangan. Tapi saya yakin kalian bisa mampu, bisa menjawab dengan baik ya. Walaupun dengan ada kekurangan sedikit-sedikit, nggak apa-apa. Itu namanya proses belajar. Jadi coba untuk menuliskan bagaimana cara mengeja huruf bahasa Inggris tanpa melihat buku bahasa Inggris. Seperti ini dia ya. Ini tampilannya, tuliskan kembali dia. Bagaimana tulis ya? Bagaimana cara menyebut ya, seperti ini. Itu tugas yang pertama. Yang kedua, setelah selesai tugas pertama tadi mengeja huruf English alphabet ya. Ingat ya, tanpa buka buku anak-anak kami. Jangan coba-coba buka buku. Kalau salah nggak apa-apa nak ya. Tugas yang kedua, make a record video.
Make a short record video how to spell your first name, nickname and surname. Buat dulu video singkat ya, rekaman singkat. Nanti yang akan kalian kirim melalui WA masing-masing. Kirim ke nomor saya atau Japri. Jangan dibuat di grup kelas. Ya, kenapa? Karena kalau dibuat nanti di grup kelas, bisa temanmu yang lain bisa melihat apa yang kau kerjakan. Jadi kirim aja melalui Japri ya, pribadi ya, ke nomor SAR. Silakan lihat nomor SAR yang ada di grup ya. Jadi tugas 2, make a record video how to spell your first name, nickname and surname. Apa artinya SAR? Tolong buat rekaman video singkat bagaimana cara mengeja nama depanmu ya. Misalnya nama depanmu siapa? Jenny, G-A-N-I, misalnya. Kemudian nickname, nama panggilan bisa saja itu nama pertama eja dia. And surname itu marga. Ya, kalau kamu orang Jawa atau di luar suku Batak, tidak usah dibuat surname. Ya, itu dia. Bagaimana contohnya? Begini contohnya. Misalnya sir, ya. Hello everyone, my first name is Marusaha. M-A-R-U-S-A-H-A. Itu dia, Marusaha. Once again ya, M-A-R-U-S-A-H-A. Seperti itu Marusaha, itu spellnya, cara mengejanya. Kemudian my nickname is Tom. How to spell Tom? T-O-M. Once again, T-O-M. Tom ya. And my surname is Tambunan. How to spell it? Tambunan. T-A-M-B-U-N-A-N. Make yours. Buatlah contoh dirimu sendiri. Misalnya namamu John Putra Simbolon. Kau eja John, kemudian Putra dan Simbolon. Bisa nggak lebih bisa kau tambah ya, bisa kau tambah asalmu atau umurmu dengan cara mengeja. Jangan lupa dikirim melalui Japri ya, atau ke nomor pribadi SAR. Oke, mudah-mudahan kau paham apa yang saya ajarkan hari ini dan semoga bermanfaat. Ingat, setelah kau belajar ini silahkan berikan kesanmu atau emoji. How do you feel about this lesson? Bagaimana perasaan dengan pembelajaran ini? Do you like enough? Ya, apakah kau sangat menyukai? Are you happy studying English? Or are you still confusing? Apakah kau masih bingung? Never mind, that's okay. Ya, kalau ada pertanyaan yang kurang jelas selama proses pembelajaran silakan tanya Sir. Jangan lupa tugasnya dikerjakan di buku catatan, foto yang buat ya atau yang membuat video kirim melalui Japri. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di pertemuan kedua. See you my